Halo gamers, kembali lagi bersama saya Sen dan selamat datang kembali di channel APK Nolol. Kali ini saya telah mengumpulkan kembali 4 game horror Android bertemakan zombie yang pastinya dikhususkan bagi para pengguna platform mobile. Ukurannya yang tergolong sedang, tidak akan lebih dari 1 GB, yang artinya pasti berukuran 1 GB-an ke bawah. So, tanpa banyak bertanya-tanya, setelah berbesar-besar loba basa-basi sungut bau besar siga besar inilah 4 game for you dengan genre horror Android bertemakan zombie apocalypse yang terbaik versi APK Horror. Number 1, Rise of Demons. Di pijatan yang pertama saya buka dengan sebuah game FPS berbasis arena yang dipenuhi para zombie dengan kualitas grafis yang cukup realistis namun berkonsep fantasi. Game ini sendiri dirilis pada tanggal 9 April 2022 yang artinya sudah berusia 1 tahun lebih dan telah diunduh oleh lebih dari 100.000 orang. Dengan gaya permainan yang terbilang unik di mana kalian hanya harus bertahan hidup dari serangan para zombie dengan menggunakan senjata api dalam sebuah lingkungan arena. Kalian tidak akan menjelajahi tempat seperti layaknya game open world. Di sini kalian hanya akan dipadukan melawan setiap zombie yang hadir dalam pertempuran dan memenangkan setiap stage yang disediakan. Meskipun pertempurannya dibatasi dalam suatu arena saja, tetapi kalian tetap bisa menjelajahi arena tersebut dengan sebuah analog virtual seperti game pada umumnya. Kelebihan yang dapat saya lihat dengan mata batin saya adalah dari segi animasinya, animasi partikelnya, partikel efeknya, efek suaranya, dan suara senjatanya. Selain itu ada berbagai senjata yang dapat kita gunakan dan bisa kita upgrade untuk memudahkan kita nanti ketika melawan bosnya. Sedangkan untuk kekurangannya sudah saya katakan tadi, kita hanya akan cinoton saja di tempat yang sama sambil menunggu para zombinya hadir, dan tentu hal tersebut membuat saya sendiri merasa jengkel. Game Rise of Demons ini bisa kita unduh secara gratis dan juga dimainkan secara full offline. Maka jangan aneh jika nanti ada iklan yang mengganggu kalian selama bermain kalau kalian lupa menonaktifkan datanya. Kembali lagi ke selera kita masing-masing. Bagi kalian yang suka, silahkan toel saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sedangkan bagi yang masih penasaran, mari kita sama-sama lanjut ke nomor 2. Number 2, Project RIP. Menduduki urutan kedua, saya perkenalkan lagi kepada kalian game horror zombie yang dikhususkan bagi perangkat Android dengan maksimal OS 11 ke bawah. Bagi pengguna HP dengan OS di atasnya, mari kita sama-sama kumpulkan semua warga untuk mengadakan doa bersama supaya game ini bisa disupport di versi Android tersebut. Karena menurutku akan sangat disayangkan sekali jika kalian penyuka game horror bertemakan zombie namun belum pernah memainkan game Project RIP ini. Game yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 20 Maret 2020 dengan ukuran game kurang dari 1 GB-an, sudah diunduh lebih dari 500.000 umat dan mendapat rating luar biasa yaitu 4,3 dari 5 bintang keseluruhannya di Play Store. Game yang bercerita tentang musnahnya peradaban manusia semenjak para zombie yang dipimpin oleh seorang iblis menyerang setiap tempat di permukaan bumi. Manusia yang tersisa menyembunyikan diri mereka di bawah tanah untuk terus bertahan hidup, dan mereka membentuk sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk memusnahkan kembali setiap zombie dan iblis yang ada di permukaan. Gerakan inilah yang diberi nama Project RIP. Kelebihan utama yang ditonjolkan dalam game ini adalah dari segi grafisnya yang lebih realistis, efek suaranya yang bikin telinga kita bergetar, dan berbagai item yang tersimpan rapi secara random seperti penambah darah, penambah armor, penambah peluru, bahkan penambah kecepatan gerak. Tak usah diragukan lagi karena game ini sendiri sudah dicap oleh Play Store sebagai game pilihan editor.
Selain itu juga tidak seperti game sebelumnya yang berdiam di satu arena saja. Di sini kita akan benar-benar bisa menjelajahi map yang lebih luas. Kita akan membasmi setiap zombie yang terlihat di depan mata kita dengan sebuah senjata. Sedangkan kekurangan yang paling terasa oleh saya adalah dari pengkarakteran dan animasi dari para zombinya. Terlihat kurang greget dan animasi yang agak kaku membuat kepuasan bermain saya menjadi berkurang. Namun dibalik itu semua, jika kita bandingkan dengan beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan, secara keseluruhan game ini lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Number 3. Zombies. Menduduki urutan ketiga, saya perkenalkan lagi kepada kalian game buatan saya, kata pembuatnya, dengan mengambil genre FPS action shooter yang dilahirkan pada tanggal 23 November 2020 dan dikandung oleh AK Publish selama beberapa tahun dengan jumlah unduhan saat ini sudah lebih dari 10 juta umat manusia dan mendapat rating yang luar biasa yaitu 4,6 dari 5 bintang keseluruhannya di Play Store. Game yang konsepnya mirip sekali dengan game besutan pickpock berjudul Into the Dead, di mana kalian hanya akan berjalan lurus ke depan sambil menembak para zombie yang terus bermunculan di sepanjang jalan. Namun berbeda dengan game Into the Dead yang hanya fokus menembak musuh di perjalanan tanpa harus menggerakkan karakter dengan sebuah analog, di game Zombies ini mungkin menjadi hal yang sebaliknya. Meskipun lintasannya sama-sama lurus ke depan, tetapi kita diberi kebebasan untuk mengeksplor sisi kiri dan kanan dengan sebuah analog. Kelebihan paling menonjol di antara semua kelebihan di game ini menurutku adalah dari segi gameplaynya yang terasa buricak-burinong, di mana efek blood dari setiap pembunuhan terlihat cukup estetik dan juga mengagumkan. Kepala zombie akan terlihat dengan jelas meledak-ledak, meletup-letup di depan mata kita, serta dipadukan dengan gerakan slow motion. Menurut pendapat saya pribadi, kekurangan di game ini adalah kontrol aimnya yang mengarah otomatis ke musuh. Sedangkan hal itu akan menghilangkan sisi kesulitan yang seharusnya menjadi sebuah tantangan yang harus kita kuasai. Selain itu, latar belakang cerita yang kurang berbobot menjadikan game ini hanya akan menjadi sebuah game action shooter yang hanya dimainkan untuk mengisi kekosongan waktu kalian saja tanpa mendalami latar belakang ceritanya. Tapi beberapa mekanisme lain yang dihadirkan mungkin akan membuat kalian kecanduan sama game Zombies ini bila mana kalian nanti mendownloadnya. Seperti adanya jurus yang akan mengubah karakter kita menjadi zombie dan bisa mencabik-cabik setiap musuh yang ada dalam beberapa detik. Hal yang paling saya suka di sini adalah efek ledakannya yang terlihat seperti game di PC, serta senjatanya yang bervariasi tergantung dari pembelian yang kita pilih. Number 4. Project Hazard. Dan di urutan yang paling terakhir adalah sebuah game FPS adventure di mana kalian akan berperan sebagai seorang sersan militer yang memiliki misi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang tersisa dari kiamat zombie. Game yang dirilis pada tanggal 29 Juni 2022 ini telah diunduh lebih dari 10.000 orang dan dapat dimainkan secara offline. Dengan ukuran yang lumayan berat sekitar 1 gigaan ini menawarkan story yang lumayan panjang dan nuansa dark yang begitu terasa. Pemandangan perkotaan yang terkesan sudah lama terbengkalai akibat serangan para zombie yang menghabiskan 80%-nya peradaban manusia. Sebagai seorang tentara, kita harus membasmi setiap zombie menggunakan senjata api yang sudah tersedia ataupun senjata yang bisa kita beli sebelum bermain. Keunggulan yang terdapat di game ini yaitu adanya cutscene dengan animasi yang lumayan cukup halus, bagus, dan adanya voice over untuk menyampaikan ceritanya. Instrumen musik dan sound effect yang digunakan pun sudah termasuk enak didengar sehingga mendukung suasana permainannya menjadi semakin menyenangkan. Beberapa pemain yang curhat di tongkrongan Play Store mengatakan kalau mereka terkendala dengan beratnya game ini. FPS terkadang sering ngedrop dan kontrolnya yang juga terasa agak kaku saat dimainkan.
Tapi semua kekurangan itu hanya berlaku bagi HP yang kentang seperti HP saya. Menurut pandangan saya pribadi, kekurangan yang terasa di game ini adalah dari segi musuh dan animasinya, di mana saya melihat karakter zombie yang tidak mengerikan sama sekali, dan juga animasi yang terlihat kaku saat kita menembaknya. Sekian saja untuk video kali ini, semoga kita masih bertemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, arigato for watching, semoga bermanfaat, see you in the next videos.